Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Arba'in di channel BF Dream. Nah, kali ini saya akan mengulas tentang benda yang paling dicari Israel yang konon dapat mengendalikan manusia, jin, dan setan. Apakah itu kitab Nabi Sulaiman? Dan di mana kitab tersebut berada? Sebelum kita ke inti video, bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Dan bagi yang sudah subscribe, mari kita lanjutkan. Kitab Nabi Sulaiman, benda paling dicari Israel yang konon dapat mengendalikan manusia, jin, dan setan. Nabi Sulaiman dalam riwayatnya terkenal akan kebijaksanaannya. Sulaiman sendiri adalah anak dari Nabi Daud yang merupakan raja Israel. Sulaiman diangkat menjadi nabi serta rasul setelah cukup umur, dan ketika ayahandanya wafat, Nabi Sulaiman kemudian diangkat menjadi raja dari orang-orang Yahudi yang menggantikan ayahnya. Sulaiman semasa hidupnya adalah raja dari segala raja. Ia diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kebijaksanaan, dapat berbicara dengan segala binatang dan berkuasa atas makhluk halus seperti jin dan setan. Mengutip dari Tawarik 2 yang disadur oleh Intisari, selain itu Nabi Sulaiman sangat kaya raya. Ia mempunyai istana megah yang dibangun secara gotong royong antara manusia, binatang, dan jin. Dinding istananya terbuat dari batu palam, tiang, dan pintunya dari emas dan tembaga. Atapnya dari perak, hiasan dan ukirannya dari mutiara dan intan, berlian, pasir di taman ditaburi mutiara, dan sebagainya. Namun sayang, rakyatnya yang orang-orang Yahudi ataupun Israel malah kufur terhadap Nabi Sulaiman dan mengingkari jika ia adalah Rasul utusan Allah. Lantas, orang-orang Yahudi dan mereka itu yang mengaku ahli kitab, itu amat ingin memiliki kemampuan Nabi Sulaiman karena dapat membuat bangsa jin itu patuh terhadapnya. Orang Yahudi lantas berprasangka pastilah Sulaiman ini mempunyai sebuah kitab ataupun benda yang membuatnya dapat seperti itu. Adanya niatan dari bangsa Yahudi ini membuat setan mendapatkan ide. Perlu diketahui pada saat zaman Nabi Sulaiman, setan itu kerap naik ke langit untuk mencuri ataupun mendengar dari para malaikat kejadian gaib apa yang akan sedang terjadi di bumi. Setelah mencuri dengar itu, setan membumbuinya apa yang didengarnya dengan 70 kebohongan di setiap kalimatnya. Jadilah kalimat-kalimat yang dirangkai oleh setan tersebut yang kita kenal sekarang dengan istilah sihir. Mengetahui hal tersebut, Nabi Sulaiman lantas mengambil sihir-sihir milik setan dan menguburnya di bawah tempat duduknya. Hal ini dilakukan agar sihir-sihir itu tidak dipergunakan oleh setan untuk menjerumuskan manusia di kedepannya. Gagallah ide setan untuk menggunakan sihir demi menjerumuskan manusia ke jalan sesat. Namun setelah beliau wafat, bangsa Yahudi mencari-cari harta peninggalannya karena keinginan mereka untuk bisa seperti Sulaiman. Setan yang ide menjerumuskan manusia tadi itu sempat pupus lantas berubah wujud menjadi sosok manusia setelah mengetahui hal ini. Setan kemudian membohongi orang-orang Yahudi dan ahli kitab mereka jika Sulaiman memang mempunyai kitab sakti yang dikubur di bawah tempat duduk ataupun singgasananya. Setan memperdaya mereka jika kitab itulah yang membuat Sulaiman dapat menguasai manusia serta membuat jin dan setan patuh terhadapnya. Orang-orang Yahudi percaya akan hal itu dan mereka segera mencari kitab yang merupakan kumpulan ajaran sihir dengan pengarangnya adalah setan. Ini bangsa Israel menjadikan kitab ini itu sebagai pedoman mereka akan ketamaan untuk menjadi penguasa dunia. Dalam surah Al-Baqarah ayat 102, firman Allah menjelaskan tentang kronologi akan kejadian di atas. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setanlah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu. Sebab itu janganlah kamu kafir." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu. Bagaimana sihir itu? Mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu ahli sihir tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah.
dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, ia adalah baginya keuntungan di akhirat. Dan jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahuinya.